Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Damir Fasya dengan NIM 22102111075. Di sini saya akan melakukan presentasi dari patofisiologi asma bronkial. Dimulai dari Tuan L, dia berumur 29 tahun. Dia datang dengan keluhan utamanya sesak napas sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Lalu dilakukan anamnesis. Anamnesis yang pertama itu dari riwayat penyakit sekarangnya, dia keluhannya sesak dirasa semakin memberat sejak 6 jam sebelum masuk RS, disertai dengan bunyi mengi atau wheezing. Nah, bunyi mengi itu biasanya karena adanya bronkokonstriksi yang menyebabkan udara itu sulit untuk masuk. Lalu keluhannya disertai dengan batuk berdahak warna putih sejak 1 minggu yang lalu dan kadang dada terasa berat. Dada terasa berat juga ini bisa jadi karena sesak napas tadi. Lalu demam tidak ada dan juga nyeri dada tidak ada. Nafsu makannya baik, mual dan muntah juga bisa disangkal. Lalu keluhannya tuh saat terpapar debu ataupun udara dingin. Jadi bisa jadi keluhannya jadi karena adanya alergen. Jadi bisa jadi pasien ini memiliki riwayat alergi. Pasien ini memiliki reaksi alergi, di mana riwayat penyakit dahulunya itu dia memiliki keluhan serupa dan sering berulang sejak remaja. Di mana riwayat alergi makanan dan alergi obat tidak bisa disangkal. Riwayat penggunaan obatnya dia mengonsumsi obat di apotik. Ya, riwayat sosialnya dia merokok dan juga tidak merokok dan juga tidak meminum alkohol. RPK-nya untuk keluarganya dia ibu dan kakaknya memiliki keluhan yang serupa. Nah, yang bisa diambil dari hipotesisnya yang pertama adalah asma bronkial. Bisa dilihat dari adanya mengi, sesak napas tadi, adanya mengi juga tuh wheezing, adanya batuk berdahak, dada terasa berat, dan juga keluhan timbul saat adanya paparan alergen. Itu merupakan salah satu dari ciri khas dari asma bronkial. Terus juga dia memiliki riwayat penyakit dahulu, jadi sudah rekuren, sudah kronis. Terus juga dia memiliki riwayat keluarganya juga, jadi ini merupakan salah satu genetik juga. Lalu untuk PPOK dia karena adanya keluhan sesak yang berulang dan juga batuk berdahak. Lalu bronkitis juga karena sesak dan juga batuk berdahak. Dan emfisema juga karena adanya sesak berulang dan batuk berdahak. Untuk bronkitis itu karena ada wheezing juga dan juga kronis. Baik. Lalu dilakukan pemeriksaannya fisik kompos mentis dengan tekanan tanda vitalnya tekanan darah normal, nadinya agak tinggi, dia takikardi lebih dari 100, respiratornya 32, cepat dangkal. Berarti melakukan tanda-tanda sesak napas karena normalnya tuh 16 hingga 20. Suhunya 37,3 itu masih dalam batas normal. Atau suhunya subfebris bisa. Matanya dia tidak ada konjungtiva anemus maupun sklerotika ikterik, THT dalam batas normal, lehernya tidak ada pembesaran KGB. Lalu untuk toraks di jantung dia ictus cordis tidak terlihat. Perkusinya palpasinya ictus cordis tidak teraba. Perkusinya dalam batas normal, konsultasinya heart rate-nya dia takikardi tanpa ada yang maupun galau. Lalu untuk paru dia simetris statis dinamis, adanya retraksi dinding dada, berarti adanya tanda-tanda penggunaan otot tambahan. Lalu vocal fragmentusnya dia sama, sonor pada kedua lubang paru, vesikuler ekspresinya memanjang. Berarti dia bisa jadi ada obstruksi juga yang menyebabkan ekspresinya memanjang jadi susah keluar. Jadi lebih lama gitu. Wheezing tadi karena ada suara mengi juga kan karena adanya bronkokonstriksi. Abdomen normal, ekstremitasnya normal. Lalu dalam penunjangnya itu dia HB-nya normal, HT-nya normal, leukositnya juga normal, berarti tidak ada tanda-tanda infeksi. Lalu untuk trombositnya dia normal, laju endap darahnya itu dia normal, diff count-nya juga dalam eosinophil meningkat karena adanya alergi juga. Baik, didapatkan bahwa diagnosis adalah asma bronkial eksaserbasi akut karena tadi dari pemeriksaan fisik udah ditambah dengan dia takikardi dengan respirator yang meningkat, terus juga adanya ictus cordis terlihat, ada teraba, terus juga ada retraksi dinding dada, adanya ekspresi memanjang, wheezing, terus juga di lab darahnya adanya eosinofil yang meningkat. Itu merupakan tanda alergi. Alerginya itu berupa asma yang bisa
eliminasi karena bronkitis, emfisema dan juga PPOK ini biasanya etiologi utamanya karena merokok dan tidak ada reaksi alergi. Dan ya. Baik, untuk patofisiologinya bisa pertama dia menggunakan Tuan L 29 tahun, dia memiliki beberapa faktor resiko, yaitu pertama dari faktor genetik. Jadi dalam genetik itu dia bisa adanya defek di bagian gen ADAM33 atau disintegrin dan metaloprotease 33 di kromosom 20p13, di mana itu bisa menyebabkan hiperresponsif dari bronkial. Jadi bronkial itu kan terdiri dari otot-otot paus juga ya, jadi bisa hiperresponsif saat adanya alergen, dia akhirnya bisa menyebabkan bronkokonstriksi, dia mengecil gitu. Lalu alergen juga dia bisa menyebabkan airway remodeling, bisa membuat airway remodeling. Lalu untuk faktor lingkungan, nah lingkungannya itu dari udara dingin terlebih dahulu, di mana udara dingin ini kan bisa jadi menyebabkan iritasi di epitel, yang akhirnya menyebabkan aktivasi dari saraf-saraf perifer yang akhirnya saraf perifer itu mengeluarkan neuropeptide. Neuropeptide ini bisa menyebabkan hiperresponsif juga dari bronkial yang tadi menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, lalu udara dingin juga yang udara dingin dia bisa menjadi udaranya kering, jadi harus ada usaha pelembapan nih yang menyebabkan sekresi mukusnya akan meningkat. Lalu di debu sendiri sebagai alergen dan juga dari udara dingin, alergen tersebut bisa menyebabkan adanya reaksi alergi, yaitu berupa hipersensitivitas tipe 1, di mana alergen tadi akan dibawa oleh sel antigen presenting cell, di mana dia akan berkaitan dengan MHC kelas 2, itu akan menuju ke limfonodus terdekat untuk diberikan kepada T naif, di mana T naif ini bisa berubah menjadi sel T helper 2 yang akan mengeluarkan sitokin, sekresi sitokin itu ada beberapa. Yang pertama dari interleukin 5. Nah, interleukin 5 ini dia bisa menstimulasi produksi dari eosinofil. Jadi eosinofil akan semakin banyak. Nah, eosinofil ini bisa mengeluarkan juga ada leukotrin dan juga protease yang bisa merusak jaringan-jaringan di airway atau di saluran pernapasan. Yang akhirnya karena rusak tadi, akhirnya akan terjadi regenerasi berupa aktivasi dari fibroblast. Fibroblast ini akan berubah menjadi akan mengubah airway ini menjadi fibrosis, akhirnya terjadilah airway remodeling. Jadi adanya penebalan dinding saluran pernapasan. Jadi dia lebih kaku juga dan lebih tebal. Lalu untuk interleukin 13 itu bisa menyebabkan hiperplasia dari sel goblet. Jadi sel goblet kan fungsinya untuk mengeluarkan mukus ya, mensekresikan mukus. Jadi dia hiperplasia, jadi lebih banyak sel goblet, lebih besar sel goblet, jadi lebih banyak mukus yang dikeluarkan. Jadi sekresi mukusnya akan semakin tinggi. Nah, dari banyaknya sekresi mukus ini, dia akhirnya bisa mensensitisasi nervus vagus, di mana nervus vagus akan mengirimkan impuls ke medulla oblongata, di mana medulla oblongata merupakan pusat refleks batuk. Jadi akan terjadilah batuk. Batuknya itu berdahak karena tadi banyaknya mukus, akhirnya terjadilah batuk yang dahak putih. Lalu yang terakhir itu untuk interleukin 4, di mana interleukin 4 ini bisa meninduksi sel B menjadi sel plasma. Jadi sel B ini akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma akan mengeluarkan antibodi. Antibodinya berupa imunoglobulin E. Nah, untuk reseptor hipersensitif tipe 1 ini dia bisa membinding ke reseptor FcεR1 yang mana jadi jika terjadi yang akan berikatan juga dengan sel mas. Dimana jika terjadinya paparan kedua, jadi IgE sel mas ini bisa langsung menyebabkan degranulasi sel mas. Akhirnya di dalam granul-granul di sel mas ini salah satunya ada histamin yang bisa menyebabkan pertama hiperplasia sel goblet. Jadi dia sel goblet akan membesar lagi dan menyebabkan sekresi mukus akan banyak. Lalu permeabilitas vaskular meningkat, jadi dia lebih permeabilitas semakin meningkat, akhirnya bisa keluar nih dari plasma darah yang menyebabkan edema mukosa. Lalu dia juga bisa menunjukkan reseptor H1 itu untuk
terjadilah bronkokonstriksi. Jadi dia lebih menyempit. Jadi karena banyaknya faktor-faktor tadi menyebabkan adanya obstruksi saluran pernapasan dari bronkokonstriksi, mukus yang banyak, adanya edema mukosa, penebalan dinding saluran pernapasan, akhirnya menyebabkan obstruksi dari saluran pernapasan. Nah, obstruksi ini akhirnya bisa menyebabkan salah satunya adanya turbulensi aliran udara karena dia lebih obstruksi, jadi dia lebih tebal, lebih banyak jadi udaranya akan susah untuk masuk, akhirnya terdengarlah bunyi wheezing atau mengi. Lalu difusi O2 dan CO2 akan semakin menurun karena tadi di saluran bronkusnya itu banyak bisa bronkokonstriksi dan juga banyak mukus. Akhirnya difusinya akan semakin menurun yang menyebabkan oksigennya menurun. Nah, oksigen menurun ini akan akan dideteksi oleh kemoreseptor yang menyebabkan respiratory rate-nya naik. Jadi dia akan salah satu kompensasi tubuh untuk meningkatkan oksigen gitu. Dia dengan cara respiratory rate naik akhirnya sesak napas yang menyebabkan penggunaan otot pernapasan tambahan yang menyebabkan dia hanya retraksi dinding dada. Lalu di jantung juga akan menyebabkan heart rate yang meningkat untuk peningkatan aliran darah ya, akhirnya terjadilah takikardi. Dan juga karena oksigen yang menurun, akhirnya sel-sel akan melakukan metabolisme anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Tapi metabolisme anaerob ini ATP yang dihasilkan sedikit dan juga dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, tetapi karena ada sesak napas tadi yang menyebabkan dia membutuhkan ATP yang banyak nih, tapi ATP sedikit, akhirnya dada akan terasa lebih berat. Tuh. Dan lalu ada juga limited air movement, jadi udaranya itu susah nih untuk keluar masuk, akhirnya udara itu bisa lama keluar, akhirnya terjadilah ekspirasi memanjang. Lalu tadi penggunaan otot pernapasan tadi karena sesak napas tadi, jadi ada penggunaan otot pernapasan yang lebih banyak, jadi otot tambahan juga akan digunakan. Lalu untuk pelaksananya itu bisa diberikan pertama itu oksigen nasal kanul 2 LPM. Lalu bisa diberikan nebulasinya dengan SABA atau short acting beta 2 agonis dengan pemberian 3 kali dengan jeda 20 menit. Lalu dilakukanlah observasi selama 1 hingga 2 jam apakah ada perbaikan. Lalu untuk non farmakologinya bisa menjauhkan dari paparan debu dan juga udara dingin. Jadi bisa bersihkan rumah agar terhindar dari debu dan juga bisa meningkatkan suhu dari rumah, akhirnya tidak adanya paparan udara dingin. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.